Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Urusan dunia kita, urusan akhirat kita, dan urusan agama kita. Muga-muga kabeh sedaya paringi slamet, sehat, sugih, sukses lan barokah. Selamat, sehat, sugih, sukses lan barokah. Dan ini bukan sekedar doa, tapi kita bisa mewujudkan bagaimana kita selamat lan nyelameti wong. Maka dari Kanjeng Nabi, salamatul insan bihifdzil lisan, selamati menungso ada pada lisannya. Salamatul insan bihifdzil lisan. Wong nak pengen selamat harus mampu menjaga lisan. Nah, lisannya dijaga ambil selamat. Selamat sehat. Wong pengen sehat ya jaga ngrekso awake. Karena aslu kulidai albarodatu, pangkal penyakit di brodot perut. Maka yang masuk ke perut harus betul-betul dijaga. Jangan makan berlebihan. Dalam istilah ilmu kesehatan, makanlah sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Walaupun ini kemudian dianggap sebagai hadis, aslinya bukan hadis. Memang bukan hadis. Ini makolahnya para sahabat dan tabi'in, cuma disandarkan pada asar. Dan asar itu karena perilaku sahabat disepakati oleh sahabat, ucapannya demikian, maka bisa dikategorikan hadis, namanya hadis takririyah. Tapi ucapan itu sebetulnya tidak keluar dari lisannya Rasulullah SAW. Kalau keluar dari Rasulullah namanya qauliyah. Kalau keluar dari perilaku Rasulullah namanya fi'liyah. Kalau yang dilakukan sahabat ittifaq, maka namanya takririyah. Kalau sifatnya Kanjeng Nabi, rambutnya, motoni, irungnya, tangannya, warnanya, senyumnya, itu namanya sifatiyah. Jadi hadis itu 4. Hadis qauliyah, fi'liyah, sifatiyah, takririyah. Dulu di zaman Rasul, ketika sahabat-sahabat dari Yaman itu menghidangkan biawak kepada Rasul, biawak. Ini menawarkan, ya Rasul, monggo tidak lah. Enggak. Sahabatnya, ya Rasulullah, am huwa halalun am haramun? La. Am huwa haramun? La. Tidak haram. Walakin lam ajid fi ardi, cuma aku nggak pernah delok neng desaku. Nah, kira-kira gitu Rasulullah. Tapi Rasul tidak melarang orang makan biawak. Nah, ternyata biawak itu dilihat di dalam hukum Islam. Biawak itu kayak apa sih? Biawak itu bahasa Arabnya dog. 2 bahasa Arabnya, 1 dog, 2 warol. Yang halal, yang oleh Rasulullah itu tidak dinyatakan haram, sahabat makan dibiarkan. Ini pun hadis. Namanya apa hadis? Takririyah. Dilakukan oleh sahabat, tidak dilakukan oleh Rasul, tapi Rasul tidak melarang. Namanya takririyah. Tapi ternyata biawak di Indonesia ini bukan yang dog, ini yang warol. Nah, karena warol, biawak Indonesia ini haram. Karena panganannya dia hewan dan bangkai. Nah, biawak yang bernama dog, bahasa Arab, atau disebut dengan kadrun, kadal gurun. Jadi kadrun ini biawak sebetulnya, bahasa Arabnya warol. Ini ternyata makanannya rumput. Jadi makanannya suket. Karena suket memamah, halal. Cuma Rasulullah mengatakan walakin lam ajid fi ardi, cuma aku ini nggak enak nih desaku. Rasulullah nggak biasa makannya seperti ini. Jadi kalau hukum fikihnya biawak sing ning peceren-peceren, muara-muara ning got-got, kalau Indonesia hukum fikih tetap dihukumi haram. Menurut Imam Syafi'i, ingat Syafi'i,
Bagaimana Imam Malik? Nggak apa-apa, halal itu. Jadi kalau sampean mangan sekono iki pakai madzhab Imam Malik. Balik itu diketak sih. Karena guys semata sakar pede. Kalau Imam Malik biawak itu halal. Imam Syafi'i haram. Tapi kalau dop yang biawak makanya kalau sampean delok biawak ini sampean kok panganin suket halal berarti. Kok mangani anak pitik haram. Beda di situ. Jadi ternyata tergantung makanannya biawak itu. Sama-sama biawak namanya. Satunya biawak, satunya kadrun. Kan kita sering musim tuh ya kadrun. Kadrun itu bahasanya kadal gurun. Warol bahasa Arabnya warol. Nah itu halal. Di kadrun itu halal. Tapi kadal-kadal yang ada di kita, kadal, biawak, boyo haram. Imam Syafi'i menghukumi buaya haram. Tapi Imam Malik menghukumi buaya makruh. Beda. Jadi nak sampean kepingin mangan boyo berarti pakai mati Imam Malik hukumi makruh. Sing haram buaya darat. Ada yang diucapkan oleh Rasulullah. Ada yang kemudian dilakukan sahabat, Rasul itu tidak melakukan. Apa? Sholat tarawih. Sholat tarawih 20 rakaat Rasul tidak melakukan. Karena Rasul sholat tarawihnya hanya 9 rakaat. 9 rakaat itu yang dilihat sahabat. Karena hadis solu kama ra'aitumuni sholli, sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Maka Abu Bakar sholatnya 9 rakaat tarawih. Nah Umar enggak, Umar 20 rakaat. Bahkan Umar mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi. Sebaik-baiknya bid'ah ya tarawih iki. Nah, maka orang ahli sunnah wal jamaah apalagi yang dimaksud dalam jumhurul ulama memakai patokannya Umar. Apa? Bid'ah itu ada yang bid'ah hasanah. Karena saya dulu mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi. Sebaik-baiknya bid'ah ya iki. Tarawih. Jadi tarawih 20 rakaat itu bid'ah aslinya. Cuma sebaik-baiknya bid'ah. Ali tarawihnya 20 rakaat. Ali nggak mengatakan bid'ah. Ali mengatakan tarawih kita ini yang 20 rakaat ini dulu dikerjakan oleh Umar. Dan Umar tidak pernah melihat Abu Bakar 20 rakaat. Tapi beliau berijtihad bahwa Rasulullah itu sebetulnya tarawih nambahi rakaatnya ketika di rumah. Setelah di rumah beliau sholat. Kenapa? Karena mendengar riwayat Aisyah bahwa Rasul itu witirnya saja 11 rakaat. Jadi dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha qala kana Rasulullah sallallahu lam yusolli fi Ramadana wala fi ghairi ala ihda asyarata rakaatan. Jadi Rasulullah tidak sholat di luar Ramadan atau witir, dimaksud di kolom witir di atas 11 rakaat. Rasul tidak melebihi sholat di atas 11 rakaat. Jadi dalam riwayat yang sedikit ini berarti sholatnya Rasulullah seenggaknya 11 rakaat witir gitu. Kemudian anaknya Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain, ini beliau masih ketika Sayyidina Hasan menjadi khalifah 20 rakaat. Ali menambahkan 3 witir, Hasan menambahkan 3 witir. Ketika Muawiyah sholat, beliau menjadi khalifah pertama Bani Umayyah 23 rakaat, 20 rakaat tarawih 3 witir. Begitu pula di zaman Yazid bin Muawiyah. Kemudian Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Kemudian Ammar bin Hakam. Nah ketika zaman Umar bin Abdul Aziz tarawihnya ditambah
36 rakaat plus 5 witir. Jadi pada tahun 90 Hijriah tarawih di Madinah itu rata-rata rakaatnya 36 tarawih dan 5 witir, totalnya 41 rakaat. Apa alasan beliau? Ini juga istirahat, bid'ah. Tapi tadi kata Umar, nikmatil bid'atu hadis, sebaik-baik bid'ah ya tarawih itu. Kata Umar bin Abdul Aziz, kita sholat ini, tarawih kita lebihkan supaya pahalanya bisa mendekati orang yang tarawih di Masjidil Haram. Jadi alasan ini bisa memungkinkan tarawih di Indonesia 100 rakaat. Untuk apa? Mengejar pahala supaya tidak terlalu jauh dengan Masjid Nabawi. Apa bedanya? Karena sholat di Masjidil Haram sama dengan sholat 100.000 kali di luar Masjidil Haram. Masjid Nabawi 2 rakaatnya lebih hebat daripada 1000 rakaat di luar Masjid Nabawi. Nah dewe ini tentu mengejar keseimbangan. Kok enek yuk sholat tarawih yuk, coba-coba yuk 100 rakaat, monggo, boleh. 30 hari 100 rakaat, malam lebaran dirawat di rumah sakit. Idul Fitri lainnya sholat id diimpus tiap bengi 100 rakaat. Ulun witirnya sepakat, kita witir berapa? Gak usah banyak-banyak, tetap 11. Berarti sholatnya berapa? 111 rakaat. Yang dibaca apa? Satu malam 3 juz. Tiap malam 3 juz. Tarawih jam 10 rampung sahur. Bahasan genep bar pembagian zakat 3 bulan. Artinya apa? Tarawih itu tidak dibatasi berapa harus sholat. Kenapa sholat tarawih? Artinya tarawih itu nyantai kok, rileks. Sholatnya orang seneng. Tarawih ini kan senang, mengerohah, senang, nyantai, longgar. Maka tarawih kita harus dibikin kan seneng. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, amin. Aku seneng karepe dhewe. Tarawih itu nyantai. Tapi nak sampai diimami imam senyantai, bubar juga tarawihnya. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajhu. 10 menit baru kabira. Terus Al-Fatihah lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai sikile cokot nyamuk, greget, kentole loro, sang tua-tua boyoke pegel, base mumet. Ibu-ibu seneng mburi permangan buka kakian, wetenge betedeng, ngadeg kesel. Wis. Akhirnya Pak Sisi tarawih masjid kono meneh. Jengkeli. Akhirnya apa Pak? Orang itu kalau tarawih golek yang paling cepat. Bener gak Pak kira-kira? Cepet. Syukur-syukur 9 rakaat. Kuwi sing cepet. Dadi tarawih hanya 5 menit setengah. Dikasih menu tarawih 30 juz enggak teko. Kenapa? Lumrah. Orang itu memang senang terburu-buru. Sifat dasari menungso senang terburu-buru. Tapi siji sing gak gelem dhewe buru-buru mati ra gelem baru. Buru-buru sugih kepengin, buru-buru bojo kepengin, buru-buru sukses kepengin. Kowe kepengin buru-buru. Tapi bahasan ke buru-buru mati enggak bojo dhisik. So, nek iso umur 300 tahun. Tadi Rasul hadis kauliyah, fi'liyah, sifatiyah dan takririah. Banyak yang di perilaku sahabat
adzan 2 kali itu ada semenjak Sayyidina Utsman. Zamannya Umar tidak ada adzan 1 kali, adzan Jumat. Abu Bakar adzan 1 kali. Zaman Rasul adzan 1 kali. Zaman Utsman adzannya 2 kali. Dan Utsman itu yang merubah kunut. Kunutnya Utsman dilakukan sebelum rukuk. Maka riwayat Utsman itu diriwayatkan oleh Imam Malik. Imam Malik itu kunut, tapi beliau tidak pernah mengangkat tangan. Dan beliau kunutnya sebelum rukuk. Kenapa? Hadisnya yang riwayatnya melalui Sayyidina Utsman. Utsman juga kunutnya nggak mengangkat tangan, dan kunut dibaca sebelum rukuk. Alasannya apa? Menunggu makmum supaya tidak telat dan masih mendapatkan bagian dari 1 rakaat sholat subuh. Imam Syafi'i meriwayatkan kunut dari siapa? Dari Umar bin Khattab. Umar ini kunut. Umar kunut dilakukan setelah iktidal. Gimana? Setelah sampai ruku, sami Allahu liman, baru angkat tangan. Itu kunutnya Sayyidina Umar. Bagaimana Rasulullah? Apakah kunut? Rasulullah riwayatnya ada 3. Kunut subuh, dalam hadisnya lam yazal yaknutu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta faraqad dunya. Tak henti-hentinya Rasulullah berkunut hingga beliau berpisah dengan dunia. Tapi hadis ini oleh Imam Ahmad Al-Hambali dinisbatkan pada kunut nazilah. Imam Syafi'i hadis ini dimaknai 1 kunut subuh, 2 kunut witir pertengahan Ramadan kedua, dan 3 kunut nazilah. Maka ketika kunut nazilah itu Imam Syafi'i akan menambahkan doa kunut nazilah. Kunutnya kita kan biasanya Allahumma hadina liman hadait wa afina liman afait wa tawalan liman tawalait. Nah kok ada yang tidak disuarakan, didiamkan, supaya apa? Makmum ikut membaca kunut, tidak mengamini saja. Kemudian setelah itu ada doa nazilahnya yang kita sering baca dalam spiritual. Tasawna bidil izzati wal jabarut wa tasamna birabbil malakut wa tawakkalna ala hayyil ladzi la yamut. Allahumma srif anna hadzal waba wa qina syarrada wa najina min at-tani wa ta'un wal bala wal amr wal asqam bi lutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Lagi wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad. Karena kunut ini bagian dari sunnah ab'ad. Kunutnya sunnah ab'ad. Salawatnya kepada Nabi sunnah ab'ad. Salawat kepada keluarga Nabi sunnah ab'ad. Maka salawat itu dibaca wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Jadi harus ala alihi wasahbihi, karena alihi juga bagian dari sunnah ab'ad. Kalau itu tidak dibaca maka sujud sahwi. Itu fikih. Bagaimana sifatnya Rasulullah? Jadi sifatnya Rasulullah dalam tentang sholat. Kita kalau sholat kan tahiyatnya duting betul? Duting itu digerak-gerakkan nggak? Digerak-gerakkan nggak? Nah, jadi kalau hadisnya Rasulullah SAW tidak menggerak-gerakkan. Jadi Rasul tidak digerak-gerakkan. Jadi hadisnya karena Rasulullah SAW idza sholat kana yusiru fi sholah walam yuharrikuha, kana yusiru fi sholah bisababa walam yuharrikuha wala yuharrikuha. Karena Rasulullah SAW, ada Rasulullah SAW ketika sholat, beliau yusiru fi sholah bisa babah, menunjuk isyarah dengan dikala sholat itu bisa babah ini, wala yuharikuha, dan beliau tidak menggerak-gerakkan.
Hadis ini masyhur. Bahkan Syiah saja meriwayatkan. Syiah Zaidiyah ini meriwayatkan. Karena Imam Son'ani ini penulis kitab Subul Salam, dan beliau ini pimpinannya Syiah Zaidiyah di Yaman pada waktu itu. Beliau juga meriwayatkan hadis ini, dan beliau tidak menggerak-gerakkan dalam salatnya. Karena yusiru bisolah bisababah wala yuharrikuha. Disingkat hadisnya, dipendekkan. Karena yusiru bisolah wala yuharrikuha. Detik. Kapan detiknya? Asyhadu alla ilaha illallah. Tidak perlu digerak-gerakkan. Ada sholat, ini juga bagian dari hadis fi'liyah. Kita sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, diusap nggak mukanya? Jadi hadisnya, karena Rasulullah SAW idza faragha min salatihi, masaha wajhahu biyadihi yumna, summa qala Allahumma adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. Ini dalam satu riwayat. Apa artinya? Rasulullah SAW ketika selesai sholat, beliau mengusap wajahnya dengan telapak tangannya kanan, dan beliau berdoa, Allahumma adhibil ba'sa, ya Allah, hilangkanlah, adhibil ba'sa, hilangkanlah kesulitan, hilangkanlah penyakit, hilangkanlah sial-sial. Jadi kalau kita ngusap, kalau sampean gak iso bahasa Arab, usap, ya Allah, hilangkanlah sial. Kemudian ada setelah sholat salaman. Apa Rasulullah salaman? Hadis meriwayatkan tidak menerangkan setelah sholat salaman. Cuma salaman itu penting, karena kata Rasulullah, ma min muslimain idza laqiya summa yatasaffahani illa ghufira lahuma qabla ay tafarraqa. Tidaklah dua orang muslim yang bertemu kemudian mereka berjabat tangan, kecuali Allah mengampuni dosa mereka sebelum mereka berpisah. Kenapa para ulama-ulama mencontohkan Assalamualaikum salaman? Karena sholat itu seperti sebuah perjalanan. Walaupun jejer, dalam sholat nggak boleh obrolan. Allahu Akbar, tidak boleh. Gue kok telat sholatnya, tidak sah. Maka sholat itu seperti perjalanan jauh yang nggak saling mengenal. Setelah Assalamualaikum baru kita salaman. Karena definisi sholat kan begitu. Apa sholat itu? Ad-du'a'u muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim, bisara'ita mahsusatin, biarkanin mahsusatin. Sholat itu adalah doa. Jadi sholatnya rangkaiannya doa semua. Allahu Akbar. Ini doa besar, luar biasa. Kalau sudah mengucapkan Allahu Akbar, masalah kita adalah kecil, karena yang besar hanya Allah. Itu doa. Kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah. Itu doa semua. Al-Fatihah ini juga doa. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sholat itu juga doa. Ta'awudz a'udzubillahi, itu doa. Maka doa yang diawali dengan takbiratul ihram, yang diakhiri dengan salam, dengan ketentuan syarat yang sudah ditentukan dan rukun-rukun yang sudah ditentukan. Sama. Apa puasa? Al-imsaku an kulli muftiratin min tulu'i fajr shadiq ila ghurubi samsi indal maghrib bi sara'ita mahsusatin bi arkanin mahsusatin. Apa puasa? Al-imsak, menahan diri, mengendalikan diri. Maka imsak ayyuhal ikhwan iyakum wal akla wal surba wa ghairu dzalik. Imsak kalau di Jawa biasa begitu.
Tahu saya kalau di Jember, situ Pondok, di Sumeneb tuh. Imsak, imsak, ayyuhal ikhwan, iyakum wal aqla wasyurba wa ghairi. Imsak, imsak, saudara-saudaraku, hindari makan, minum dan lain-lain. Kalau sudah imsak, karena definisi saum al-imsaku an kulli muftirat, menahan dari segala yang membatalkan. Min tulu'i fajr sodik, dari keluarnya fajar sodik. Kenapa ada fajar sodik? Karena ada fajar kadib. Fajar yang benar namanya sodik, fajar yang salah namanya kadib. Maka siapa saja, ini dalam ilmu asar, sirru sahabat dan sirru tabi'in, sirru aulia, rahasianya para wali dalam kitab sirru aulia. Siapa orang yang bisa menatap fajar sodik, melihat keluarnya fajar sodik, kemudian dia berdoa dan sholat 2 rakaat di situ, rakaat fajar, maka fikih itu memiliki multi tafsir tentang sholat sunnah fajar. Sebagian Syafi'iyah mengatakan sholat rakaat fajar ini sholat nawafil, bukan rawatib. Artinya ada 2 rakaat khusus yang sholatnya ketika fajar sodik nampak. Dan ini yang dimaksud pada hadis Rasul, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Karena tidak mudah. Beberapa mengatakan ya rakaat fajar itu sholat sunnah qobliyah subuh, tetapi membedakan ini rawatib, sedang satunya nawafil. Rawatib tidak bisa dijamakan, dia harus sholat dengan furoda sendiri-sendiri, sedang ini bisa dijamakan, dia nawafil. Dan setelah didefinisikan dalam mazhab Syafi'iyah, sholat nawafil diantaranya termasuk sholat sunnah fajar. Ada yang mendefinisikan ya sholat fajar itu ya sholat subuh itu. 3 ini tidak ada yang salah, sama-sama memaknai fajar dengan fajar waktu dan fajar kedudukan, sedang fajar yang sinonim persamaan dengan subuh. Siapa yang melakukan sholat fajar, melihat fajar terus sholat, dia akan mendapatkan dunia dan isinya. Maksudnya apa? Sampai pengen sugih, tunggu nih fajar sodik. Sampai keramat, tunggu nih fajar sodik. Usahanya sampai kepingin jebol lancar, tunggu nih fajar sodik. Tunggu nih, mau keluar langsung. Sampai siapkan wudhu, tunggu nih sambil dikir astagfirullah. Fajar, apa ciri-cirinya? Fajar sidik ini, fajar sodik ini warna putih seperti benang yang memancar dari cakrawala utara sampai ke selatan. Kalau fajar kadib ini warnanya hitam, tapi juga kemudian memancar putih, tapi dari atas menuju ke bawah. Nah, fajar kadib itu biasanya kalau pas waktu sholat tahajud. Jadi kira-kira antara jam 3 sampai jam 4 itu fajar kadib akan keluar. Maka orang dulu kalau sudah fajar kadib mesti adzan pertama. Itu dilakukan di Masjid Laun dan Nabawi. Dan dilakukan di masjid-masjid sekitar Al-Munir. Saya salut, Al-Munir tidak pernah adzan malam. Masjid-masjid sekitar Al-Munir itu kalau jam 3 adzan. Jadi jam 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, bangun yang mau tahajud, bangun yang mau tahajud, bangun langsung Allah beradzan. Nanti ada lagi masjid yang setelah ini adzan terus kemudian ini puasa nggak puasa adzan, nanti baru adzan keduanya. Fajar kadib itu adzan pertama, fajar sodik adzan kedua. Dan antara kadib dengan sodik itulah waktu sahur. Maka dalam hadis tasaharu fa inna fi barakatan. Ini 2 makna. Satu dimaknai bangunlah sahur kalian karena di dalam waktu itu ada berkah. Kon tangi, kon munajat, kon berdoa, kon zikir, kon tahajud. Maka sampai ditegaskan dalam Quran, wa minal laili fatahajjat bina filatalak asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Sapa sing kepengin derajat dhuwur, mundak, sing mau dihina jadi terpuji, yang mau kecil menjadi besar, yang maunya rendah jadi hebat. Tahajud, tunggu nih fajar itu antara kadib sampai sutik. Kedua dimanai, disitulah pas waktu sahur.
mangan sahur untuk persiapan puasa fardu, puasa qadha, puasa kafarat maupun puasa sunnah. Karena puasanya macam apa? Satu, puasa fardu. Kedua, puasa kafarat. Ketiga, puasa qadha. Keempat, puasa sunnah. Baru definisinya akeh. Ini dikit.